Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam rangkaian acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 yang dengan bangga diselenggarakan oleh Indef dan CNBC Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Indef dan CNBC. Kami sudah sampai di diskusi kita yang ketiga di kesempatan kali ini. Kita tadi pagi telah bersama-sama menyimak klaster hilirisasi oleh Wamen Todo Tua Pasaribu. Lalu juga tadi kita sempat menyimak bersama diskusi Ibu Afiliani bersama dengan Menteri SDM Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan diskusi kita masih dipimpin oleh Ibu Afiliani sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Safrina, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini tadi kita sudah membahas 3 topik yang terkait dengan pangan, yaitu pertanian, kemudian juga kita membahas energi dan juga kita bicara tentang hilirisasi. Nah, kali ini tentu juga di dalam Asta Cita kita juga bicara tentang perikanan, salah satu pangan atau sumber protein pastinya ya. Dan ini potensinya sangat besar. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami persilakan Pak untuk ke depan. Terima kasih sudah hadir di acara Sarasehan 100 Ekonom Pak. Terima kasih. Silakan Bapak. Di sini telah hadir para ekonom, juga ada pelaku usaha Pak ya. Jadi mungkin saya akan berdialog dengan Bapak. Nah kita lihat Pak, kalau melihat sektor pangan ini kelautannya peranannya tuh sangat penting, apalagi 2/3 Indonesia kan kepulauan ya Pak ya. Nah kemudian kalau dilihat dari PDB sekitar 2,54%, di mana sekitar 12,8 juta. Nah salah satunya kalau kita lihat adalah selain ikan, udang, rumput laut ya Pak ya, ternyata produksi kita sangat tinggi. Nah dan Indonesia menjadi juga posisi strategis dalam rantai pasok global sebenarnya dari sisi perikanan ya. Nah kita pengen mendengarkan Pak, bagaimana sih sebenarnya strategi dari perikanan, terutama kan masih banyak persoalan, misalnya nelayan pergi pulang nggak bawa ikan, tapi di tengah laut mereka sudah bisa dibeli di tengah laut misalnya gitu. Nah ini kan berbagai persoalan yang juga dihadapi, tapi saya nggak nanya itu aja Pak, tapi bagaimana sih strategi untuk supaya ke depan ini dari waktu ke waktu ini kita bisa punya nilai yang lebih tinggi dari sisi perikanan kita, terutama adalah juga rumput laut yang sekarang nilai tambahnya masih relatif rendah. Silakan Pak Wahyu Trenggono. Terima kasih Ibu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Prof. Rohmin, pendahulu saya hadir di sini. Ya, Pak. Dan sekarang beliau sebagai kolega saya di Komisi 4 DPR RI. Iya jadi sebetulnya saya banyak belajar dari Pak Rohmin juga soal kelautan perikanan. Background saya di teknik industri, jadi kalau mau masuk ke sana kalau dari sisi bisnisnya mungkin lebih mudah. Ya, Pak. Tapi kemudian ketika kita masuk ke dalam lagi, kalau kita bicara kelautan dan perikanan itu lebih ke arah ekologi juga harus dijaga. Betul. Jadi kalau saya bisa menyampaikan misalnya situasi laut kita saat ini, mungkin kalau misalnya ditampilkan posisi laut kita saat ini seperti apa misalnya, ini contoh. Jadi bayangkan tuh luasan laut kita, padahal di dalamnya itu ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun. Ini baru yang terbaca adalah kapal penangkap ikan. 24 jam nih seperti ini, seperti kayak di flight radar tuh kalau lihat flight radar. Artinya kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis gitu. Ya, jadi kalau menurut Komisi Kebijakan yang penghitungan soal perikanan itu kajiskan kita produksi potensi perikanan kita ada 12 juta ton. Kalau setiap hari lebih dari mungkin ada sekitar 50.000. Ini yang menggunakan VMS, yang tidak menggunakan VMS akan lebih besar lagi. Kalau ditambah lagi di situ ada kapal yang menggunakan AIS, kapal AIS itu lihat, bisa lihat bagaimana itu sudah tidak ada yang sehat sama sekali. Itu situasi laut kita. Ini yang sebetulnya menurut pandangan kami ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan yang sangat serius. Karena kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang tumbuh lalu kemudian bisa dipanen dan seterusnya, apabila lautnya rusak hancur, itu tidak akan bisa
tidak akan bisa terjadi. Ini yang selalu kalau saya keluar di UN Ocean misalnya dan seterusnya yang selalu dipertanyakan soal ruang konservasi dan kemudian penangkapan yang harus terkendali, yang harus sustain, kan begitu. Nah, kebetulan Bapak Presiden Prabowo salah satu jadi yang menjadi concern beliau adalah soal pangan, energi dan lingkungan salah satunya. Itu yang bersinggungan dengan kita. Kalau kita bicara pangan ada 3 hal yang termasuk di dalamnya, yaitu adalah karbohidrat. Sekarang kita sudah kuat, karbohidrat kita dalam tahun-tahun awal beliau ini kita sudah berhasil swasembada khususnya beras. Lalu kemudian nomor 2 lemak sudah lama kita kuat karena kita punya kebun sawit yang begitu besar. Dan yang ketiga protein. Protein itu bisa dibagi 2, protein perikanan dan protein dari hewani. Khusus hewani ini menjadi tanggung jawabnya Pak Mentan. Ya, itu daging boleh dibilang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita sudah bisa swasembada. Tapi yang pasti daging itu masih impor. Kalau perikanan selalu surplus Ibu. Jadi perikanan kita kuat. Dari perikanan ya Pak ya? Nah, protein perikanan. Nah, kalau kita bisa bandingkan dari sisi perikanan proteinnya skalanya seperti apa. Di sini bisa dilihat. Dibandingkan antara ikan dengan daging sapi, ayam, telur dan lain sebagainya itu tertinggi dari ikan. Kalau di Pulau Jawa barangkali makan protein dari hewani yang lebih besar. Tapi kalau di Indonesia Timur jarang kita bisa. Iya betul. Gitu. Nah, jadi saya bisa sampaikan produksi perikanan kita cukup tinggi. Kalau bisa ditampilkan ya, kita kurang lebih sekitar 7,5 juta ton itu perikanan tangkap. Lalu kemudian 5,5 juta rata-rata ya, itu budidaya. Lalu kemudian rumput laut itu rata-rata di 9 juta ton. Paling besar ya Pak, rumput laut paling terbesar ya? Paling besar, iya. Tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik karena rumput laut ini adalah material hulu yang bisa dikembangkan untuk berbagai macam. Bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi dan lain sebagainya. Ini yang kita juga akan menjadi perhatian kita ke depan. Tapi yang pasti Ibu, yang kami lakukan di Kementerian Kelautan Perikanan, kita beresin dulu soal bagaimana daya dukung alam atau lingkungan ini terjaga dengan baik. Ya, nah sehingga laut kita menjadi laut yang sehat dan akan berakibat juga secara jangka panjang kepada kehidupan umat manusia yang akan tetap berlanjut. Nah sehingga kita punya 5 kebijakan penting. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mempertahankan atau memperluas kawasan konservasi. Ya, karena laut itu isinya adalah banyak sekali biota laut. Ini Pak Romen guru saya beliau. Jadi biota kelautan itu sangat miliaran jumlahnya. Itu adalah sebuah ekosistem yang tidak boleh putus. Jadi ikan kecil, alga dan seterusnya itu harus saling kait-mengkait karena itu adalah kehidupan. Nah, ruang-ruang itu harus sangat terproteksi dan kemudian jumlahnya harus kalau kita menuju kepada SDGs katakan itu maka dia harus mencapai 97.500.000 hektar. Itu di tahun 2045 harus bisa kita capai. Ya. Oke. Sekarang sudah mencapai 29 juta. Tetapi dia belum aman karena ruang konservasi itu masih bisa dilewati oleh kapal-kapal. Tidak saja kapal penangkap ikan, yang paling berbahaya sebetulnya kapal penangkap ikan karena mereka mau memijah tapi ditangkepin, jadi akhirnya nanti lama-lama perikanan kita pasti akan short. Kan sudah diatur Pak kapalnya supaya tidak mengganggu, itu seperti apa? Ya salah satunya ruang konservasi ini kita daftarkan ke AIMO. Oke. Jadi AIMO menjadi penting karena ya. kita sudah ada understanding dengan AIMO. Bahwa di ruang-ruang konservasi itu ada peta sehingga seluruh kapal baik itu kapal niaga ataupun kemudian kapal angkut apalagi kapal perikanan itu dia harus tidak boleh crossing atau tidak boleh mendekat. Ini menjadi penting. Lalu kemudian yang kedua penangkapan ikan harus terukur. Jadi tidak boleh lagi kalau tadi trennya itu
7,5 juta naik begitu, tapi 2024 alhamdulillah kita sudah bisa menurun. Menurunkan. Nah ini kita keluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023. Di dunia penangkapan ikan tertinggi yang dari laut itu Indonesia, Bu. Oh paling besar ya, Yang paling karena besar. tidak ada. Cina itu kira-kira sekitar 2,5 juta, tapi budidayanya yang 50 juta lebih. Besar ya. Iya. Ya. Nah jadi alternatifnya adalah bagaimana kita mengembangkan budidaya. Apa sudah mulai Pak budidaya? Kita sudah mulai, nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah pengembangan perikanan budidaya, baik itu budidaya laut, budidaya pesisir, dan budidaya darat yang berkelanjutan. Ini yang sebetulnya harusnya menjadi core kompetensinya Indonesia ke depan. Jadi kalau 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia sangat kuat di sini, seharusnya ini potensi ekonomi biru yang sangat dahsyat di sektor budidaya ini yang bisa menjadi andalan kita. Ya kan lucu juga kalau kita negara kawasan ASEAN, Thailand sangat kuat di situ. Iya, dibandingkan kita. Padahal lautnya basaran kita ya Pak. Lautnya lebih luas gitu. Iya. Jepang kalah kita dengan Jepang dan seterusnya. Dan yang keempat adalah pengawasan pulau kecil dan pesisir. Ini sebetulnya ancamannya adalah marine tourism sama properti. Iya. Ini harus kita bertentangan ya Pak ya. Bertentangan selalu. Pertumbuhan umat manusia terus eksponensial. Jadi daya dukung bumi kan cuma segini, Bu. Benar. Jadi ini menurut FAO tahun 2050 itu akan meningkat menjadi 70% peningkatan kebutuhan protein. Betul. Ini kalau dunia bulatnya cuma segitu, jumlah manusia naik terus 9,7 miliar orang itu diperkirakan tahun 2050. Ya, maka kalau enggak kita jaga dengan baik, maka dia akan intervensi ekonomi itu dan ujung-ujungnya kehancuran. Dan yang kelima itu menjadi concern dunia adalah soal pembersihan sampah plastik kita di laut. BRIN beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan air hujannya sudah mengandung mikroplastik. Jadi artinya plastik ini kalau dia larut ke laut, dari darat larut ke laut, dia akan menjadi mikroplastik dimakan oleh ikan dan kemudian berbahaya buat manusia. Dan ikannya dimakan sama kita. Itu salah satunya. Jadi itu yang menjadi concern kita. Demikian Bu. Kalau bicara tentang nelayannya Pak, kan sekarang ini banyak program pemerintah juga ya untuk supaya kesejahteraan nelayan itu seperti apa nih Pak? Jadi begini, kalau produksi perikanan kita tadi 7,5 juta ton, ikannya saja 7,5 juta, lalu kemudian budidaya 5,5 juta, kan berarti kira-kira sekitar 13 juta. Lalu rumput laut ada 10 juta, kira-kira sekitar 23 atau 24 juta ton. Itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kan kecil Bu, masih 2,59. Ya ini sih sebetulnya pertanyaan besar. Karena kalau kita lihat dari ekspor kita itu cuma rata-rata di 5,5 miliar US dollar. Kecil masih ya Pak. Dan itu bisa didominasi dari udang, lalu kemudian rumput laut. Rumput laut. Tapi yang paling besar itu udang, kemudian tuna cakalang, sotong gurita, dan kemudian rumput laut. Jadi ada 5 komoditi yang menjadi andalan ekspor kita di sini. Ya. Nah, ini sekali waktu saya jumpa dengan pengusaha dari Brasil, yang paling besar di Brasil. Dia nanya kenapa cuma 5% dari produksi nasional. Saya sambil malu-malu, karena lokal consumption kita tinggi. Gitu. Alasannya gitu ya Pak, padahal. Gimana? Itu terus dia tanya balik yang saya agak gelagapan jawab, ada nggak satu perusahaan yang valuasinya more than 1 billion US dollar? Even mungkin paling tinggi 1 triliun, 2 triliun ada. Tapi kalau sampai 1 billion US dollar di sektor perikanan kayaknya belum pernah tersentuh Ibu. Jadi saya perhatikan 4 tahun saya sudah jadi menteri, saya belajar banyak lah di sektor ini. Potensinya begitu besar. Ketika saya baca riset berapa sih market size dunia di sektor seafood, itu 414 miliar US dollar. Lalu kemudian kalau diidentifikasi
Siapa saja yang kuat di situ? Yang bermain. Norway salah satu. Itu melalui salmonnya. Lalu saya pergi ke Norway, kita belajar untuk benchmarking dan seterusnya. Iya. Memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa mampu mengembangkan budidaya. Kenapa budidaya itu kita bisa teridentifikasi kira-kira jenis ikan mulai dari bayi sampai dia besar dikonsumsi, betul-betul sehat, ingredientnya sehat dan seterusnya. Ini yang kita terus terang belum. Contoh saja dengan Vietnam kita kalah. Iya betul. Padahal potensi demand dalam negeri kita cukup besar ya Pak sebenarnya. Vietnam itu budidaya 25 juta ton. Iya. Sementara tangkapan lautnya cuma 3 juta. Iya. Nah lalu kemudian yang lebih aneh lagi. Thailand. Sekali waktu. Di Timur Tengah ekspornya Vietnam tuh mendominasi sementara dari Indonesia nol. Kecil iya. Nol malah. Nol malah. Iya. Jadi karena produksinya kan masih kecil sekali Pak. Masih 2 juta per ton. Waktu saya diskusi sama dubesnya Arab Saudi, saya bilang negara kami itu yang berangkat haji umroh paling besar. Yeah. Lalu kemudian kita juga produksi perikanan dan kami muslim mayoritas. Kok Anda beli dari sana nggak halal, saya bilang. Itu faktanya karena memang kita seperti itu ya. Jadi targetnya kapan nih Pak untuk meningkatkan produksi? Mulai kapan kita bisa meningkatkan? Gini Bu, kita punya sarana alat produksi yang kuat. Kalau di sektor kelautan itu nelayan. Nelayan tradisional itu sangat paham lingkungan, sangat paham cuaca, dan sangat paham kapan dia harus menangkap dan kapan harus berhenti. Sudah 80 tahun sektor ini tidak disentuh dengan baik. Ya, karena itulah salah satu. Lalu kemudian sudah 80 tahun lah Indonesia ini merdeka. Dia belum disentuh. Kalau toh ada bantuan lebih ke arah bantuan sifatnya sporadis tapi tidak yang berkesinambungan. Itulah dimulai tahun 2025 ini. Di baru mulai awal ya, kepemerintahannya Pak Prabowo. Tapi sebelumnya kami membuat model. Namanya dulu Kampung Nelayan Modern. Oh, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Itu di satu titik di wilayah Biak. Ya, seluruh masyarakatnya 80% itu melaut. Itu kita koreksi. Ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, lalu beliau minta kami membangun 1000 diawali dengan 100 kampung nelayan merah putih namanya. Supaya lebih ke arah Indonesia, jadi kampung nelayan merah putih. Udah di berapa daerah? Di seluruh Indonesia. Oh sudah di seluruh Indonesia. Beliau minta 1000 di tahun 2026, 1000 2027, 1000 2028, 1000 2029. Dan 100 dulu di 2025. Kami sudah membangun ini. Dan kami sudah menghitung Ibu, secara kasar kita lagi teliti karena ini sudah 1 tahun. Di setiap titik yang kita bangun, saya nyebutnya adalah intervensi pemerintah. Jadi setiap satu titik yang kita bangun, dia akan meningkatkan produktivitasnya bisa sampai 100%. Wah luar biasa Pak. Jadi pendapatan 3 juta itu naik. Sudah mulai meningkat ya. Ya, harusnya kemiskinan udah turun dong Pak dengan nelayan. Kan baru 1. Baik Pak. Kita waktunya terbatas, kita coba ada penanggap Pak. Ini ada 2 penanggap hari ini, ada 2 wanita nih Pak yang menanggap hari ini. Yang pertama saya persilakan Ibu Nimi Julbainarni, Associate Professor Sekolah Bisnis IPB University. Yang kedua adalah Bapak Bimo Rizky dari akademisi Universitas 11 Maret. Ada? Oh ya, silakan. Saya habis Bu Nimi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri diminta untuk menanggapi Pak. Jadi memang Pak Sakti ini sangat kita kenal sekali, sangat memperhatikan ekologi ya Pak ya dalam pengelolaan perikanan kita. Jadi tadi menarik juga Pak dengan yang Bapak sampaikan tadi di awal data yang kapal yang begitu banyak masuk ke perairan kita. Jadi mungkin nanti mohon tanggapan Bapak. Saya menyarankan bahwa sesungguhnya mungkin pendekatan yang kita gunakan sekarang itu adalah sebaiknya pendekatan ekonomi Pak. Karena selama ini kita lebih menggunakan pendekatan biologi. Jadi MSY yang kita pakai tapi tidak yang maksimum economic yield. Seringkali kalau kita bicara ekonomi orang bicara bahwa itu akan terjadi eksploitasi besar-besaran. Tapi sesungguhnya pada kondisi maksimum economic yield itu adalah jumlah kapal yang jauh lebih sedikit daripada
kapal yang pada kondisi maksimum sustainable yield. Jadi kalau kita lihat secara teori ya Pak, pada saat MEY itu kita akan mendapatkan keuntungan maksimum tapi sumber dayanya bisa terjaga dengan baik. Nah secara sederhana sebenarnya pada saat misalnya kebijakan KKP Pak Trenggono mengatakan bahwa kita menambah jumlah kapal, kemudian orang mengatakan bahwa oh kapal kita hasil tangkapannya berkurang. Itu artinya sudah terlalu banyak kapal yang masuk ke dalam suatu perairan itu, dan kalau itu kita biarkan akan terjadi over investasi dan terjadi juga kelestarian sumber daya ikan kita tidak terjaga. Jadi itu yang pertama Pak, bagaimana nanti tanggapan Bapak terhadap hal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan singkat Bu. Ya, terkait dengan budidaya, saya ingin mungkin kita bisa mensosialisasikan terkait, orang kan lebih suka ikan dori daripada ikan patin, padahal dori itu adalah patin. Jadi mungkin promosi itu juga kita besarkan juga gitu ya, karena potensi perikanan kita selain perikanan laut juga perikanan darat itu cukup luar biasa. Kemudian tadi hilirisasi Pak Menteri, itu kan sebenarnya selalu terkendala dengan bahan baku Pak. Jadi modernisasi perlu ditingkatkan seperti yang disampaikan saat ini, tapi jangan khawatir sebenarnya hilirisasi itu akan mengakibatkan eksploitasi besar-besaran karena kalau kita tahu ikan kita kan perishable. Terima kasih Bu Nimi. Itu, Pak Banyak Menteri. sekali, nanti ngobrolnya di luar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nimi. Berikutnya duduk di mana? Pak Moriski silahkan. Baik, terima kasih Bu Aviani dan juga Pak Menteri. Mungkin saya singkat aja pertanyaan saya terkait dengan mungkin tanggapan ya, berkaitan juga sama ya tentang kapal ya. Ini kan Pak Prabowo sepertinya ingin modernisasi untuk kapal-kapal nelayan ya, ada rencana seperti itu. Namun yang perlu juga digarisbawahi adalah sebenarnya terkait dengan yang namanya call sign ya. Call sign itu kan pengaturan sinyal kapal. Nah ini yang menarik adalah dari investigasi kita itu call sign itu hanya mengumpul pada beberapa jadi kode-kode kapal itu hanya pada range tertentu. Sementara banyak range sinyal yang itu belum terpakai. Jadi sinyal kapal, kemudian radio, pesawat itu ngumpul pada range tertentu. Nah ini sehingga membuat ada beberapa masalah, terutama masalah keamanan ya, satu. Jadi, identifikasi kapal-kapal asing dan seterusnya. Kedua adalah permasalahan berkaitan dengan bagaimana tadi proses untuk eksploitasi dan distribusi dari tangkapan ikan. Jadi kalau kapalnya dimodernisasi, tapi pengaturan atau regulasi kaitannya dengan bagaimana identifikasi dari kapal-kapal ini ya terkait dengan sinyal tadi itu belum diatur. Nah ini menjadi problem tersendiri, mungkin itu jadi kaitan dengan teknologi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Silakan Pak, ada waktu 10 menit untuk menjawab. Terima kasih Bu. Jadi kalau soal penangkapan kita tuh sudah ada satu regulasi namanya penangkapan ikan terukur PP 11 2023. Isi daripada PP itu adalah seluruh penangkapan ikan itu diatur sedemikian rupa. Dia harus berangkat dari titik dimulai atau zona. Indonesia kita bagi menjadi 6 zona. Kalau dia menangkap di zona 3 katakan itu daerah Laut Arafura, maka dia harus berangkat dari sana dan dia berhenti juga di sana. Ini kita tata. Lalu kemudian yang kedua jumlah kapal. Jumlah kapal kalau potensi zona 3 kira-kira sekitar 3,5 juta ton. Jadi kapal yang diperbolehkan di situ maksimum misalnya dengan rata-rata 30 GT sampai 100 GT misalnya 2.000 kapal. Tidak boleh lebih misalnya. Yang kedua masa penangkapan. Masa penangkapan 1 tahun hanya boleh 2 kali. Contohnya begitu. Di Cina begitu, di seluruh dunia udah begitu. Di Indonesia 24 jam. Jadi waktu saya minta seluruh kapal harus menggunakan VMS. Saya di demo Ibu. Di demo turunkan menteri gitu. Saya bilang gak apa-apa turun gitu juga mau. Di demo luar biasa. Terus kemudian saya sampai mengenal karakter pendemonya siapa. Itulah lahir kampung nelayan, pembangunan kampung nelayan. Jadi ini ya pelaku usaha yang saya bilang kita tidak memiliki kelas pengusaha perikanan seperti kayak di Thailand Bumblebee Seafood. Itu valuasinya $5 miliar tuh. Terus kemudian Thai Union kayak gitu-gitu. Yang kelas-kelas seperti itu.
nggak ada di Indonesia gitu. Karena mereka nyaman sekali. Terus kemudian kenapa dia harus pakai VMS? Supaya kita bisa monitor dia tidak boleh transhipment di tengah laut. Iya, iya. Untuk kita tujuannya sebetulnya untuk mereka juga para pelaku itu. Kalau mereka overfishing maka dampak berikutnya nanti akan menjadi cost. Mereka kita minta kalian nangkapnya kalau di Arafura, startnya di Arafura, berhenti di Arafura. Ekonomi akan tumbuh di sana. Itu mimpi kita. Yang terjadi dia berangkat dari sini menuju Arafura lalu balik lagi ke Jakarta. Nah, cost-nya nggak pernah dihitung. Berapa cost penangkapan per kilo? Disitulah kita tidak kompetitif. Sekali waktu saya jalan-jalan di luar negeri sama Pak TB. Pak TB ini Dirjen Budidaya. Ketemu sama atasnya perdagangan. Kenapa ya kok saya nggak bisa tembus dengan baik ekspor ke Eropa? Kata orang Eropa, kalian Indonesia cara nangkepnya masih barbar sih. Saya bilang benar juga. Gitu. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian melalui Presiden Prabowo ini kita ditugaskan untuk melakukan modernisasi kapal tangkap. Beliau minta 1.582. Berarti ada bantuan Pak dari pemerintah? Ya pemerintah melakukan itu tujuannya adalah untuk memodernisasi lalu kemudian kita ingin menata. Memang dibutuhkan satu ketegasan dan pemahaman. Saya terus terang tadi diskusi di luar. Ya, saya happy kalau ada permintaan ada surat dari Amerika sebagai salah satu buyer kita yang paling besar, khususnya rajungan. Dia bilang saya nggak mau beli lagi rajungan dari Indonesia karena cara tangkapannya itu tidak ramah lingkungan. Saya happy. Kenapa? Peraturan tentang itu sudah kita jalanin. Kalau kita kencengin demo. Iya. Jadi saya bilang, aduh ini Indonesia mau jadi benar. Jadi melalui forum dengan ini. cara yang berbeda ya Pak ya. Melalui forum ini Bu, saya kira jadi penting sekali melalui Indef untuk disampaikan kepada publik bahwa Indonesia mau maju, Indonesia mau hebat. Salah satu sumber daya laut kita yang begitu luar biasa, kalau tidak ditata dan dikelola dengan baik, ya tentu kita akan rugi besar. Gitu. Di Peru penangkapan hanya 2 kali. Pengusaha penangkapan hanya 5 company. Selebihnya itu adalah rakyat. Nah kita sudah mulai itu Bu melalui pembangunan kampung nelayan. Kalau 4.100 kampung nelayan ini terdeploy dengan baik, kalau di situ ada peningkatan productivity 10% saja. Ibu Afi saya kira ahli ekonomi akan bisa ngitung berapa kali multipliernya. Kan begitu Bu. Pak, nah kalau kita lihat nih sebagai penutup aja ya Pak ya. Orang kan pengen lihat progres yang kelihatan gitu ya Pak. Orang kan selalu begitu ya. Masyarakat apalagi yang tahu sendiri Pak gitu. Nah kira-kira kalau melihat seperti itu nih sampai dengan di 2006 ini apa target yang akan kelihatan? Satu misalnya apakah peningkatan pendapatan nelayan. Kemudian bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan baru seperti apa Pak? Mungkin sebagai penutup. Kalau akhir 2026 saya berhasil menyelesaikan 1.100 pembangunan kampung nelayan. 1.100 itu kalau rata-rata satu kampungnya itu misalnya 2.000 orang. 2.000 kaliin 1.100 itu sudah berapa? Kalau masing-masing satu keluarga katakan 3 anak itu sudah berapa? Kalau mereka produktivitasnya naik 10% saja itu pertumbuhannya akan terbang. Itu tahun berapa Pak? Akhir tahun 2026. 2026 ya. Kalau saya berhasil menyelesaikan 1.000. Kalau 100 sekarang ini sedang berjalan. Sekarang sudah 100. Sedang dalam konstruksi. Jadi kita ini berharap titik-titiknya ini ya tadi ya Pak ya. Oke, jadi kita berharap sebenarnya ini juga salah satu. Ini sebetulnya kebijakan yang real yang setelah 80 tahun belum pernah sentuh. Ini dilakukan oleh Presiden. Karena ini kan kemiskinan paling banyak kan pertanian dan perikanan ya Pak ya. Nah salah satunya ini adalah bisa mengurangi secara signifikan kemiskinan supaya konteks masyarakat kita ini sekarang akan meningkatkan pendapatan dan juga lebih sejahtera. Baik, terima kasih Pak Saktiwahyu Trenggono, terima kasih sudah menyampaikan paparannya. Mungkin ini juga menjadi satu masukan buat kita semua. Apa kontribusi kita terhadap ekonomi biru ya Pak. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Ibu Afiliani dan juga Bapak Saktiwahyu Trenggono. Bapak Trenggono kami persilakan untuk masih berada di panggung untuk berfoto sejenak Pak. Pak Trenggono foto sejenak, kita abadikan momennya bersama Pak. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berdiskusi bersama kami. 3, 2, 1.
Baik, sekali lagi kita abadikan 3, 2, 1. Baik.